Terima kasih pemirsa, masih bersama kami bincang santai refleksi Hari Kemerdekaan. Selanjutnya kepada Pak Sunaji kami ingin sharing idea jadi tentang peringatan proklamasi. Sebenarnya inspirasi atau nilai-nilai apa sebenarnya yang bisa diambil dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik ini, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini ternyata di MWC Turi ini bisa berinovasi untuk melakukan refleksi di peringatan HUT yang ke-76, dan alhamdulillah kami dengan Rois Surya, Yai Ali bersama-sama dengan kami bisa merefleksikan itu, bahwa memang banyak sekali inspirasi nilai yang bisa kita ambil dari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya diperingati di tahun-tahun yang sulit seperti ini, yaitu di saat bangsa Indonesia, di saat negara kita sedang mengalami ujian, yaitu adanya pandemi COVID-19. Mas Saiful, bahwa inspirasi yang dapat kita ambil dari nilai kemerdekaan, makna nilai kemerdekaan ini, yang pertama, bagaimana para pejuang kita, para pahlawan kita, ini di saat beliau-beliau ini ingin mencapai suatu tujuan, ini beliau-beliau ini punya target, punya cita-cita, tidak hanya sekedar mengambil peran untuk sekedar melakukan jihad, tapi mereka punya tujuan yang jelas, cita-cita yang jelas. Apa itu? Yaitu agar negara Republik Indonesia ini bisa merdeka. Jadi cita-cita itu tuh sangat luar biasa. Jadi itu yang harus kita ambil inspirasi dari makna kemerdekaan itu. Yang kedua, ini yang bisa kita ambil, bahwa para pejuang, para pahlawan kita ini luar biasa di dalam semangatnya, ya, untuk ini merebut kemerdekaan ini dari semua komponen bangsa Indonesia pada waktu itu, ya, termasuk sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Yai Ali tadi itu, dari umat beragama, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ini ada beberapa komponen seperti kelompok Sabilillah, kemudian yang dipelopori oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan sebagainya. Beliau itu sangat pantang menyerah di dalam merebut kemerdekaan. Nah, pantang menyerah inilah yang harus kita kita ambil dari nilai-nilai kemerdekaan ini. Bagaimana kita sebagai generasi muda untuk meraih sebuah tujuan ini harus dengan gigih tanpa menyerah. Di samping itu, inspirasi yang dapat kita ambil dari nilai-nilai kemerdekaan itu, bahwa sebenarnya saat ini kita ini telah kehilangan momentum. Banyak di antara komponen warga atau bangsa Indonesia ini kehilangan momentum untuk mengenang daripada sejarah, kehilangan pada sejarah, sehingga mereka akan lupa, sehingga mereka dianggap
kemerdekaan yang telah dicapai saat ini itu tanpa perjuangan yang luar biasa oleh para pahlawan. Sehingga mereka ada sebagian kelompok masyarakat itu tidak mengakui itu. Tidak mengakui adanya kedaulatan negara Republik Indonesia. Tidak mengakui adanya negara persatuan Indonesia yang sudah didasari oleh dasar negara kita sudah berbentuk Pancasila dan Undang-Undang. Sehingga muncullah kelompok-kelompok yang saat ini muncul, yaitu kelompok radikalisme ingin merubah daripada dasar negara kita, khususnya Pancasila dan Undang-Undang dengan dasar negara yang lain. Padahal kalau kita menginspirasi, mengingat sejarah, itu pada dasarnya itu sudah menjadi sebuah cita-cita para pahlawan kita. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Nah, kita sebagai warga negara yang baik tentu ini harus kita teladani. Apalagi sebagai kader-kader muda di Nahdlatul Ulama, bagaimana para pejuang kita dulu dalam merebut kemerdekaan itu dengan susah payah, dengan pengorbanan yang tidak hanya harta dan benda, termasuk nyawa. Banyak di antara para tokoh-tokoh kita, khususnya para ulama-ulama kita, ini yang gugur di dalam perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Dan alhamdulillah saat ini kader-kader muda kita telah mengetahui bahwa ternyata para pejuang kita itu tidak sedikit dari para ulama-ulama yang memang tempo dulu itu banyak yang dilupakan oleh sejarah. Padahal banyak sekali para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita itu terdepan di dalam merebut kemerdekaan. Dan alhamdulillah sekarang sejarah ini sudah terbuka, sehingga kita sebagai kader-kader muda Nahdlatul Ulama bahwa kita saat ini ulama-ulama kita, terutama Nahdlatul Ulama ini mempunyai saham terbesar dalam merebut kemerdekaan. Sehingga kita tidak salah, kita di Nahdlatul Ulama ini harus menjadi inspirator dalam rangka untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak salah, karena saham terbesarnya ini adalah para ulama-ulama. Ini Pak Saiful untuk menginspirasi daripada proklamasi kemerdekaan kita saat ini. Barangkali itu sementara. Terima kasih Pak. Ini betul-betul wacana yang bisa menginspirasi kita semua dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan kita sesuai dengan porsi dan kapasitasnya masing-masing. Pemirsa yang kami hormati, ada baiknya kita break sebentar untuk mengikuti kegiatan-kegiatan berikut.